Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana teman-teman keadaannya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, nggak kekurangan suatu apapun, dan mudah-mudahan digampang rezekinya, dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya lagi berada di tempat tanam timun yang punyanya bapaknya Kang Ujang, teman-teman. Nah, sekarang udah umur 3 minggu, udah berumur 3 minggu, dan baru 2 kali, teman-teman. Baru 2 kali dikasih pemupukan, teman-teman. Baru 2 kali dikasih pemupukan, itu pemupukan awal dan kedua, teman-teman. Ini seminggu sekali, teman-teman, dikasih pupuknya, dikasih pupuk ZA, KCL, sama fosfat, teman-teman. Dan ukurannya, teman-teman, bagi ada yang nanyain, nah itu cara pemupukan dan perawatannya sama saya. Nah, sekaligus saya akan jawab, teman-teman. Nah, di sini kalau pemupukan pertama itu pakai, tadi saya udah sebutkan, kayak pakai ZA, KCL, sama fosfat, teman-teman. Dan ukurannya itu tergantung, teman-teman, tergantung luas tanamannya, teman-teman. Luas tanahnya yang kita tanam itu seberapa luas, teman-teman. Nah, kalau di sini itu kurang lebih itu 50 bata, itu ukurannya. ZA itu setengah kilo, fosfat 1 kilo, dan KCL itu 1 kilo, teman-teman. Nah, itu nanti kalau udah yang keduanya itu naik lagi jadi KCL naik setengah kilo, fosfat setengah kilo, dan ZA nya juga sama, teman-teman, naik setengah kilo, teman-teman. Nah, itu seminggu sekali. Kalau tanaman timun itu seminggu sekali. Itu cuman dikasih pupuk dasarnya aja dulu untuk pertumbuhan tanamannya, teman-teman. Nah, nanti kalau udah umur sekitar 3 minggu atau 1 bulan, teman-teman, kalau pasnya itu 3 minggu, nah baru kita kasih pupuk pengecoran, teman-teman. Kasih pupuk pengecoran. Kalau di sini tuh dikasih pupuk pengecorannya itu pakai pupuk kandang, teman-teman, yang udah difermentasi. Itu pupuk domba, pupuk kotoran hewan domba. Kalau di sini yang udah difermentasi, teman-teman, itu dikasih pengecorannya pakai itu, teman-teman. Nah, dan itu nanti kita lihat perkembangannya seberapa bagus perkembangannya. Nah, itu nanti kalau di sini kurang lebih itu 4 hari sekali itu dikasih pengecorannya, teman-teman. 4 hari sekali. Kebiasaan di daerah sini pengecorannya 4 kali sehari. Kalau di tempat yang lain saya belum tahu, teman-teman. Nah, sekarang alhamdulillah ini udah umur 3 minggu. Itu bapaknya Kang Ujang, teman-teman, di sana itu lagi ngasih itunya, teman-teman, lagi ngasih bambunya untuk penopang, untuk ngerambatnya tanaman timun, teman-teman. Dan alhamdulillah bisa teman-teman lihat perkembangannya itu sangat bagus, teman-teman. Hijau segar, teman-teman, hijau segar, dan udah tumbuh juga kumis, teman-teman. Udah tumbuh juga kumis. Ini untuk si tanaman timun ini ngerambat ke sini, teman-teman, ke bambunya, teman-teman. Nah, dan nanti kalau udah beres dikasih bambu, nanti dikasih tali, teman-teman. Dikasih tali itu jaraknya, dikasih talinya dari tanah ke talinya itu 20 cm, teman-teman. 20 cm atau 30 cm, teman-teman. Itu maksimalnya 30 cm, teman-teman. Nah, kalau di sini nanti dikasih itu 2, teman-teman. Di bawah 1, di sini, dan di sini 1, teman-teman. Itu lebih maksimalnya itu 3, teman-teman. 3 tali, teman-teman. Dikasih 3 tali. Itu untuk maksimalnya itu dikasih untuk
talinya itu tiga tahap teman-teman. Nah, kenapa dikasih tali teman-teman? Nah, supaya agar nanti si bambunya ini, penopang tanaman tunggal rambat timunnya ini, itu biar kuat menahan beban satu sama lainnya teman-teman. Di sini takutnya kan angin besar. Nah, kalau nggak pakai tali itu nantinya ini tumbang teman-teman, jatuh, nggak akan kuat untuk menahan terpaan angin. Kalau pakai tali kan kuat teman-teman. Itu satu. Yang keduanya itu untuk memudahkan nanti si tanaman timun ini berbuah teman-teman. Nah, nanti kan menyanggah itu tanah si timunnya nantinya untuk pas berbuahnya teman-teman. Jadi biar lebih gampang untuk dipanennya teman-teman. Kalau zaman dulu kan nggak pakai kayak gini teman-teman, kebanyakan timun tanah, timun bawah. Cuman kalau timun zaman dulu itu kan yang terkena tanah itu berwarna putih teman-teman, berwarna putih, soalnya terlalu dingin teman-teman, terkena tanah itu nggak bagus teman-teman. Makanya kalau zaman sekarang itu pakailah bambu penopang kayak gini tajurnya teman-teman. Nah, kalau ini kan lebih bagus berbuahnya, dan itunya juga warna dan kualitas buahnya itu lebih bagus lagi teman-teman. Nah, dan untuk harganya di sini juga ada yang nanyain harga teman-teman. Untuk harganya di sini sekarang agak menurun lagi teman-teman, 7.000. Kalau 3 minggu yang lalu itu 11.000 teman-teman, 11.000. Sekarang menurun jadi 7.000. Nah, nanti biasanya kalau udah bulan Januari sampai Februari itu minimal itu maksimalnya itu 10.000 teman-teman untuk harga per kilonya teman-teman. Sekarang bertahan di kisaran 7.000 harganya. Alhamdulillah segitu juga, sekarang bagus teman-teman. Soalnya banyak yang nggak nanam timun sekarang itu, kebanyakan sekarang kan nanam padi, musim nanam padi. Makanya nanam timun palawija itu sekarang itu berkurang, makanya di pasaran itu berkurang juga adanya pasokan timun. Makanya sekarang itu lagi naik-naiknya untuk palawija. Nah, dan untuk ada juga yang nanyain, bang cabenya berapa? Nah, sekarang cabenya itu kayak sana tuh teman-teman, cabai itu sekarang itu harganya itu 50.000 teman-teman, 50.000 untuk sekarang itu 50.000. Nah, dan untuk itunya teman-teman, dan biar maksimal kalau merawat tanaman timun, saya jawab dulu yang pertanyaan. Nah, teman-teman, nah ini kalau maksimalnya kalau di sini tuh tanahnya itu sebelum ditanami biji timun itu dicampur dulu tanahnya ini sama pupuk kandang. Kalau nggak ada pupuk kandang bisa juga dipakai kapur teman-teman, dipakai kapur. Ada di di tempat yang sering jualan pupuk. Nah, di sana itu ada juga yang jual kapur teman-teman, untuk meningkatkan kualitas tanahnya, kesuburan tanahnya. Nah, dan itu biarkan dulu. Kalau maksimalnya itu lebih bagus itu pakai dolomit, kapur dolomit. Nah, udah pakai kapur, dikasih pupuk kandang dulu. Nah, udah pupuk kandang, di atasnya itu dipakai tanah, dan udah pakai tanah, di atas tanahnya itu dipakai kapur dolomit teman-teman, kapur dolomit. Nah, udah gitu tutup lagi teman-teman sama tanah, dan biarkan dulu itu selama kurang lebih itu 1 bulan atau 3 minggu. Biarkan dulu teman-teman, biarkan mencampur dulu dengan tanahnya teman-teman, biar lebih bagus kesuburan tanahnya. Nah, sesudah itu baru ditanami teman-teman, baru ditanami biji timun. Nah, baru ditanami biji timun, dikasih biji timun. Nah, udah gitu ditutup lagi sama kalau ada abu gosok. Kalau nggak ada juga abu, itu bisa pakai tanah atau pakai
kohe ayam teman-teman, pakai kohe ayam juga bisa, biar nggak apa namanya, biar kalau ditutup itu satu, untuk kalau ada air hujan itu biar nggak kena air hujan itu, biar nggak kemana-mana si itunya, si biji timunnya. Nah, kalau ditutupinya itu teman-teman, biar nggak kemana-mana si biji timunnya. Nah udah gitu baru kita lihat nanti setelah umur 5 hari atau 4 hari itu biasanya suka muncul. Nah, suka muncul untuk apa namanya, si tangga yang pertamanya itu nanti 5 hari, biasanya 5 hari 4 hari itu baru tumbuh teman-teman, baru tumbuh. Nanti udah seminggu baru dikasih pupuk pertama teman-teman, baru dikasih pupuk pertama udah seumur seminggu teman-teman. Tadi pupuknya saya udah sebutkan teman-teman. Nah nanti kita lihat lagi itunya apa namanya, perkembangannya. Pokoknya seminggu sekali itu dikasih pupuknya teman, dikasih pupuknya seminggu sekali. Dan dikasih penopangnya itu di umur 3 minggu teman-teman, di umur 3 minggu atau 2 minggu untuk penopang itunya, bambunya teman-teman, untuk penopang bambunya. Pokoknya udah keluar kumisnya, udah umur, kita lihat perkembangannya. Nah baru dikasih itu teman-teman, baru dikasih penopangnya. Dan untuk satu lubangnya itu dikasih 2 teman-teman, dikasih 2 biji, dikasih 2 biji timunnya. Jangan 1 tapi kasih 2 teman-teman, jangan lebih dari 2 teman-teman, supaya kalau 2 itu kalau nggak ada yang tumbuh bisa yang satunya lagi teman-teman, bisa tumbuh teman-teman, biasanya gitu. Kalau nggak tumbuh satu, yang satunya lagi tumbuh teman-teman. Kalau 3 itu kebanyakan teman-teman, gimana kalau nanti tumbuh semuanya kan terlalu dempetan dan juga terlalu lebat nantinya teman-teman, terlalu lebat. Kalau lebih dari 2 teman-teman, cukup 2 aja dalam satu lubangnya itu. Nah dan untuk ukurannya, untuk ukuran jarak antara satu pohon dengan pohonnya lain itu kurang lebih itu 20 atau 30 teman-teman, 30 cm atau 20. Sini kan tadinya nanamnya pas hujannya belum maksimal teman-teman, makanya ada juga yang nggak tumbuh. Nah nanti kita di sini itu ditanami bibit yang lain teman-teman, mau bibit terong, bibit cabai, dan bisa juga pakai timun lagi teman-teman, cuman nggak akan sama teman-teman perbedaannya. Nah mendingan ditanami sama pohon yang lain teman-teman, kayak bibit cabai atau terong teman-teman. Ini umur 3 minggu teman-teman, ini umur 3 minggu udah segini teman-teman. Nah nanti ini kepanennya itu berumur kurang lebih itu 40 hari. 40 hari itu udah bisa dipanen teman-teman, 40 hari udah bisa dipanen. Oh. Nah sekian dulu teman-teman, saya udah menjawab pertanyaan dari teman udah menjawab pertanyaan segitu teman-teman. Bila ada yang kurang bisa ditanya lagi dalam komentar. Terima kasih.
yang udah selalu support channel saya, terima kasih. Yang udah selalu setia terhadap channel saya, terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang baru tahu, coba subscribe, komen, dan like teman-teman, bagikan kepada yang lainnya teman-teman, biar channel saya lebih cepat berkembangnya lagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mantap. Oh, ada juga teman-teman. Teman saya tuh lagi nyari suung. Oh iya teman-teman, bisa ditambahkan untuk itunya teman-teman. Kalau nggak tumbuh nanti kan nggak mungkin tumbuh semuanya. Kalau nggak ada yang tumbuh itu jangan terlalu lama untuk ditanamin lagi bibit yang baru teman-teman. Kita lihat umur seminggu, kalau nggak ada yang nggak tumbuh baru ditanamin lagi teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, bagus sekali teman-teman, bagus sekali. Nah, pokoknya mantap lah, sip.